mengisi. Nah, minggu depan sudah presentasi ya. Kelihatannya mungkin presentasinya kita belum tahu nanti apakah online seperti ini atau offline, karena waktunya sangat mepet ya, antara jam berapa? 6.30 sampai dengan jam berapa? 7.40. Jam 40 itu kan sangat sedikit sekali. Nah, kalau 2 atau 3 kelompok, kalau kita offline maka mungkin terlalu mepet gitu kan ya. Sehingga mungkin nanti presentasinya online seperti ini ya, akan lebih bagus kalau dibuat video terlebih dahulu. Jika dibuat video terlebih dahulu, jadi satu kelompok itu membuat video untuk mempresentasikan materinya. Nah, nanti pada saatnya tinggal sharing video ya, kemudian sama soundnya ya. Kemudian tinggal nanti mungkin videonya durasinya sekitar 10 sampai 15 menit. Presentasi ya, digantian jangan satu orang, itu 5 orang, 5 orang itu harus aktif semuanya. Kemudian setelah itu sekitar ya mungkin sekitar 13 menit ya, 13 menit atau 14 menit. Setelah itu mungkin kurang lebih 5 menit sampai 7 menit itu sesungguhnya itu. Nah, sehingga waktunya akan lebih optimal. Itu ya. Itu hari ini mungkin apa ini? Pertanyaan apa? Presensinya, oh iya, presensinya offline kan saya bilang. Jadi kuliahnya apa online, tapi presensinya offline. Nanti di akhir, makanya kuliahnya ya di kampus gitu kan ya. Sehingga bisa, saya ini di kampus ini di ruangan ini. Sehingga saya bisa absen offline. Tapi untuk hari ini nanti di akhir kuliah mungkin saya presentasikan kalau ada yang belum presensi. Tapi untuk minggu depan dan seterusnya, maka presensinya adalah yang apa plan. Karena dibatasi untuk kuliah online-nya dibatasi. Nanti kalau kita gunakan online semua, nanti di akhir nggak bisa kuliah nanti akhirnya, gitu kan ya? Oke, paham? Iya, Prof. Paham, Prof. Oke. Nah, Oke, baik. Untuk kali ini kita mulai kuliah kita ya. Nah, ini adalah saya record terlebih dahulu. Ini sama ya. Ketika presentasi Anda bikin video ya, di record seperti ini. Nanti setelah itu apa, tinggal memutar pada saat presentasi ya. Kemudian tinggal ada sekitar 5 menit untuk session tanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir untuk melanjutkan kuliah kita, yaitu L atau pengantar rekayasa perangkat lunak, yang kemarin minggu kemarin kita sudah membahas tentang mulai dari bagaimana kita mencoba untuk memahami itu perangkat lunak, sampai dengan bagaimana problem dan juga dengan dengan mitos yang terjadi pada pengembangan perangkat lunak. Maka kali ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan proses dan proyek ya, proses dan proyek dari satu perangkat lunak
yang harapannya ini adalah sebagai eh, landasan untuk membahas tentang SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah, di dalam kali ini kita akan membahas tentang project ya, proses dan project. Atau juga di situ juga tergantung tentang komponen solid proses. Jadi ketika mengembangkan atau proses pengembangan dari software, maka komponen-komponen apa saja yang terlibat dan bagaimana proses dari project yang sedang kita jalankan. Nah, kalau kita melihat dari proses dan project itu, maka kita pahami terlebih dahulu apa itu proses ya. Jadi proses itu adalah satu urutan ya, atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu, maka kita biasanya melakukan langkah-langkah aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas untuk mencapai tujuan itu disebut dengan proses. Misalnya ada proses untuk menjadi seorang sarjana komputer misalnya. Maka Anda melakukan mulai dari satu belajar apa, semester dua belajar apa, dan seterusnya sampai nanti Anda mengerjakan skripsi, kemudian ujian dan lulus menjadi seorang sarjana komputer. Itu adalah sebuah proses. Nah, seperti disebutkan begitu bahwa tujuan pengembangan perangkat lunak yang kalau kita sudah bahas pada materi sebelumnya itu adalah menghasilkan perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan atau requirement dari pengguna klien. Oleh karena itu ada user requirement. Jadi tujuan ketika kita mengembangkan sebuah software atau tujuan dari ketika kita mengembangkan perangkat lunak itu adalah menghasilkan software atau perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau klien. Oleh karena itu nanti kalau kita berbicara tentang proses tadi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu, ketika tujuannya itu adalah memenuhi apa membuat software sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user requirement, dan maka sekarang bagaimana langkah-langkah kita proses di langkah-langkah kita untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau klien dalam proses penggunaan software. Nah, pemenuhan kebutuhan user inilah yang merupakan tujuan yang akan dicapai dan merupakan permasalahan utama dalam suatu proyek. Oleh karena itu kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang berkembang di masyarakat ya, kemudian kita pahami sebagai sebuah mitos dalam software. Kemudian minggu kemarin kita sudah membahas tentang problem-problem apa ketika kita mengembangkan sebuah software. Saya katakan bahwa software itu sebetulnya kalau tujuannya itu adalah satu, maka sebetulnya akan lebih sederhana kalau dikerjakan oleh cara berpikir yang sama. Nah, cara berpikir yang sama tentunya kalau kita ibaratkan sebuah otak kali ya, maka otak satu yang bisa menyelesaikan masalah itu. Akan tetapi ketika kita melihat dari proyeknya bahwa software itu mempunyai kompleksitas yang sangat tinggi sekali dan di situ dibutuhkan satu semacam audit ya, pemikiran-pemikiran dari kita yang lain dalam rangka mencapai satu kebutuhan, di mana kebutuhan sendiri itu adalah sulit untuk kita definisikan secara pasti di awal, maka muncullah beberapa role, beberapa peran, mulai dari analis, kemudian ada desainer, ada programmer dan sebagainya. Role ini atau peran-peran ini yang akhirnya menjadi satu problem sebetulnya. Nah, tetapi penjelasannya, tapi role-role ini juga menjadi satu solusi untuk menyelesaikan satu proyek yang kompleksitasnya tinggi tadi itu. Nah, oleh karena itu role-role tadi itu harus di-manage demikian rupa supaya walaupun dikerjakan oleh otak-otak yang banyak, oleh pemikiran-pemikiran yang banyak, maka sekarang bagaimana pemikiran-pemikiran itu menjadi satu, menjadi selaras, gitu kan ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, di dalam tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan pengguna, gitu. Nah, sehingga ketika pengguna itu
di mana pengguna tadi adalah seorang yang belum tentu memahami tentang software, maka sekarang bagaimana kita mencoba untuk menggali kebutuhan itu. Nah, seperti yang saya katakan juga pada minggu-minggu yang kemarin, bahwa kebanyakan yang disampaikan oleh pengguna itu adalah kebutuhan, keinginan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencoba untuk menerjemahkan sekaligus menggali apa yang disampaikan, yang kebanyakan tadi adalah keinginan menjadi satu kebutuhan, ya. Nah, itu seorang analis yang bisa melakukan seperti itu, gitu ya. Setelah kebutuhan itu bisa kita gali, sekarang setelah kebutuhan kita gali, maka bagaimana kebutuhan itu dijadikan satu spesifikasi. Nah, gitu kan ya. Bagaimana kebutuhan menjadi sebuah spesifikasi. Spesifikasi itu adalah bagi seorang user adalah nanti gambaran nantinya software ketika dibangun sudah terbangun itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sudah ada spesifikasinya. Jadi gambaran bagi seorang user untuk software yang nantinya sedang dibangun itu nanti seperti itu spesifikasinya. Nah, bagi seorang developer, baik itu nanti analis, desainer, kemudian programmer, juga dengan tester, itu menganggap bahwa nantinya spesifikasi itu adalah sebagai guideline, nah, sebagai satu landasan, sebagai satu acuan untuk mengembangkan software. Nah, sehingga nanti software yang akan saya bangun itu adalah sesuai dengan spesifikasi itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga ada satu proses, ada satu proyek, proyeknya adalah satu software yang memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam hal ini kebutuhan itu tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita rasakan, tapi bisa kita sepakati antara seorang user ataupun owner dengan developernya. Nah, pada satu proses ini atau pada sebuah proyek ya, sebuah proyek tadi itu membuat satu proses untuk mencapai tujuannya adalah proyek yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka proses yang dipilih atau dilakukan pada pengembangan perangkat lunak itu memainkan peran penting. Nah, di dalam pengembangan software, proses yang dipilih itu adalah SDLC tadi itu, yang nanti akan Anda bahas satu persatu antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan itu ada beberapa SDLC yang kita kembangkan, mulai dari awal sebenarnya dulu yang kemarin juga saya bilang ya, bahwa ketika mengembangkan software, awalnya ya sudah kita bikin aja software itu seorang bisa berperan menjadi analis, berperan menjadi ini dan sebagainya, mengangkat itu, kemudian membuat sebuah software. Nah, ternyata prosesnya untuk membuat software tadi yang dikatakan tadi adalah memenuhi kebutuhan pelanggan nggak semudah itu. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah-langkah itu menyebabkan harus berbagi role-nya. Nah, sehingga muncullah beberapa aktivitas-aktivitas atau model ya, model aktivitas atau model proses yang dalam rangka untuk membuat proyek dalam bentuk software yang memenuhi kebutuhan pengguna itu. Nah, dengan mengikuti proses yang sudah dipilih tadi, maka diharapkan tujuan akhirnya nanti aja ya, goalnya itu pengembangan software itu akan tercapai. Goalnya apa? Goalnya adalah software yang memenuhi kebutuhan pengguna, seperti yang saya katakan tadi. Nah, itulah kenapa dalam proses dalam perkembangannya, proses pengembangan software ini mengalami satu perubahan-perubahan, itu adalah tujuannya perbaikan-perbaikan yang intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari user tersebut. Nah, tujuan itu apa? Ya tadi memenuhi kebutuhan, sementara kebutuhan itu adalah boleh dibilang sulit untuk kita definisikan secara 100% pada awal. Sehingga selalu berkembang kebutuhan user. Nah, untuk mengikuti bagaimana perkembangan itu, maka muncullah beberapa proses yang dipropos oleh pakar, yang diajukan oleh beberapa pakar untuk membuat satu proses yang lebih baik. Lebih baik itu artinya adalah bisa memenuhi kebutuhan pengguna tadi itu. Nah, akan tetapi tidak cukup hanya mencapai tujuan itu ya, mengembangkan
yang diinginkan tadi. Nah, di situ juga memperhatikan aspek biaya yang diupayakan seminimal mungkin, boleh dibilang bukan seminimal ya, seoptimal mungkin. Sehingga kebutuhannya seperti apa harus terpenuhi, tetapi biayanya ya terus optimal gitu ya kan. Nah, kalau bisa ya seminimal mungkin, tetapi kalau minimal kan nggak mungkin dipenuhi kebutuhan semuanya gitu kan ya. Nah, harus optimal antara cost yang dikeluarkan dan benefit yang nanti akan dihasilkan. Nah, demikian juga dengan waktu ya, waktu siklus yang dibutuhkan secepat mungkin, jadi optimal mungkin juga, gitu kan. Karena software itu mungkin beda dengan yang saya bilang bangunan. Kalau bangunan secara fisikal bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita lihat perkembangannya. Oh ini sudah 80%, oh ini 90%. Tapi software itu nggak bisa kita lihat. Bagi seorang developer, bagi seorang programmer, mungkin sudah bisa mengetahui, oh saya membuat source code sudah sebanyak ini, sepanjang ini, line of code-nya. Jadi garisnya sudah sepanjang ini. Tetapi untuk mencapai tujuan tadi memenuhi kebutuhan pengguna tadi, kira-kira berapa garis yang saya butuhkan? Nah, itu juga belum bisa diprediksi dengan penghitungan. Nah, sehingga antara aspek biaya, kemudian aspek kualitas, kemudian waktu ya karena dia software ini juga segera akan dipakai gitu kan, maka waktunya itu akan menjadi penting. Jadi untuk mengerjakan kualitas yang tinggi dengan biaya yang seminimal mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Jadi optimasi antara biaya, waktu dan juga kualitas. Nah, ini yang perlu dilakukan ketika kita mengembangkan sebuah software. Kualitas nanti itu apa? Kualitas tadi adalah bergantung seberapa banyak kita dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna. Nah, ini adalah satu satu dilema lagi yang muncul ya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa ketika mengembangkan software, maka kita seolah-olah mengembangkan sebuah agent-agent yang bekerja. Yang saya contohkan kemarin di ATM, misalnya seolah-olah ada yang bisa memberikan uang, ada yang mencatat, ada yang bagian-bagian agent-agent yang bekerja di sana. Seperti itu sangat di sana. Nah, sekarang ya muncul lagi, wah cukup itu gitu. Nah, kita juga melihat aspek biaya, aspek waktu, dan juga kualitas tadi yang sudah kita bahas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini akan menjadi pertimbangan di dalam pengembangan sebuah software. Oleh karena itu, secara umum di dalam proses pengembangan software itu ada beberapa tahapan. Dan mungkin perencanaan, kemudian bagaimana menganalisis kebutuhan atau requirement analysis ya. Setelah itu kita coba desain, setelah itu kita implementasikan, setelah itu testing, kemudian deployment sampai dengan maintain. Ini yang saya gambarkan di bawah ini adalah 7 langkah dari SDLC yang nanti ada bahas. 7 langkah ini berkembang terus gitu kan ya. Berkembang terus mulai dari bagaimana menerapkan 7 langkah ini dan bagaimana kita bisa modify di dalam 7 langkah ini. Nah, itu adalah perkembangan dari SDLC yang ada tadi minggu yang lalu. Minggu yang Nah, proses yang dipilih tadi atau yang boleh bilang sekarang Anda sudah mengetahui SDLC ya. SDLC yang dipilih tadi itu dapat meningkatkan tujuan tersebut ya. Tujuannya apa tadi? Yang memenuhi software yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan kualitas yang tinggi, ya, biaya yang minim, waktu yang cepat. Jadi cost and benefit-nya optimal. Cost-nya apa? Cost-nya adalah biaya dan waktu tadi itu ya. Kemudian benefit-nya apa? Benefit-nya ya waktu yang cepat tadi itu sama software yang berkualitas. Nah, itu yang menjadi bagian yang dipertimbangkan. Nah, meskipun banyak proses dapat mencapai tujuan dalam pengembangan pengguna, akan tetapi untuk mencapai kualitas dan produktivitas yang tinggi maka diperlukan optimalisasi proses. Jadi pemilihan dari SDLC nanti ketika Anda sudah membahas semuanya, Anda akan bisa mencoba untuk merasakan dan itu sebaiknya adalah mencoba diimplementasikan pada proyek-proyek kuliah berikutnya. Sehingga Anda akan merasakan kira-kira kalau proyek yang seperti ini ya dengan kapasitas seperti ini, maka proses yang optimal yang dipakai itu adalah proses yang seperti apa.
atau SDLC apa yang sesuai, yang optimal, yang kita terapkan untuk menjalankan, mengerjakan satu proyek dengan kualitas yang sudah ditentukan. Nah, tujuan inilah yang membuat pemilihan desain sebuah proses menjadi tantangan tersendiri. Jadi nanti akan kita ketahui ya, wah ini kalau seperti ini mungkin pakai waterfall aja sederhana. Wah, tetapi ternyata waterfall itu kaku sekali ya, dan sebagainya. Oleh karena nanti ketika di pembahasan Anda jangan sampai menyatakan software SDLC ini lebih baik daripada ini, belum tentu ya, bergantung kepada proyeknya. Yang nanti disampaikan adalah prosesnya saja ya, prosesnya seperti apa, kemudian ditambahkan dengan perkembangan sampai dengan saat ini. Makanya salah satu nanti yang Anda sampaikan yang dipikir adalah satu jurnal internasional. Jadi dipilih salah satu jurnal internasional yang mengembangkan dari dari SDLC itu. Jadi salah satu referensinya nanti bahwa sendiri ketika Anda presentasi, maka ada satu jurnal internasional yang harus Anda bahas. Selain yang pertama adalah bagaimana mekanisme dari SDLC itu ya. Nah, kemudian SDLC itu sesuai untuk proyek yang seperti apa. Nah, kemudian baik berdasarkan pada mekanisme tadi, jangan hanya keuntungannya adalah ini, kelebihannya ada kekurangannya adalah ini. Nah, tetapi keuntungan tadi itu harus diimplementasikan. Kalau software seperti ini, maka dia akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu Anda kembangkan, ada salah satu Anda harus cari salah satu referensi jurnal internasional dan Anda bahas ya terkait dengan SDLC itu sampai dengan sekarang perkembangannya seperti apa. Itu yang ya, sehingga Anda akan mengetahui bahwa nantinya SDLC itu boleh dibilang tidak ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Yang ada adalah bagaimana kita memilih SDLC yang tepat untuk pengembangan software yang atau project yang tepat. Nah, inilah yang kita kembangkan dan tujuannya kenapa sih untuk materi ini kok dipresentasikan oleh Anda karena itu harusnya Anda akan bisa menggunakan sendiri dan bisa mengembangkan untuk lebih optimal dalam mempelajari SDLC tersebut. Oke. Nah, untuk pemilihan desain proses ini kita harus membedakan ya antara spesifikasi dan proses dengan proses itu sendiri ya. Spesifikasi proses dan proses itu sendiri. Itu yang perlu kita bedakan ya, spesifikasi proses dan proses itu sendiri. Proses itu adalah satu entitas dinamis yang merupakan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan spesifikasi proses adalah deskripsi proses yang sebelumnya dapat diikuti dalam beberapa proyek untuk mencapai tujuan proses yang direncanakan. Jadi ketika kita menentukan proses dengan spesifikasi proses itu adalah kita sudah punya pengalaman, kita punya histori ya, kita punya record, kita mengerjakan proyek yang seperti itu ini itu menggunakan proses yang seperti apa. Nah, sehingga kita bisa menentukan dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki itu, maka proyek yang seperti ini itu sesuai dengan akan sesuai dengan menggunakan SDLC atau proses yang seperti apa. Nah, ini yang tujuannya nanti ketika Anda kuliah selanjutnya semester 3, 4 dan seterusnya, usahakan ketika mengerjakan satu proyek itu adalah menentukan SDLC-nya dulu. Nah, kemudian Anda mengerjakan dengan baik. Sehingga nanti ketika Anda sudah mengerjakan proyek yang real, yang sesungguhnya, maka ketika Anda menentukan memilih sebuah proses, Anda punya spesifikasi proses ya, yang sebelum-sebelumnya sudah Anda pelajari selama perkuliahan. Nah, dalam sebuah proyek, maka spesifikasi proses ini dapat digunakan sebagai proses yang direncanakan untuk diikuti oleh proyek tersebut. Jadi kalau kita sudah menentukan spesifikasi dari proses, maka proses itu akan kita rencanakan untuk kita ikuti. Nah, untuk mengembangkan itu bukan proyek yang sudah kita tentukan. Nah, untuk itu maka biasanya kita punya histori, kita punya pengalaman. Kalau pekerjaan seperti ini, maka cocok menggunakan begini-begini, maka cocok untuk menggunakan. Nah, proses sebenarnya adalah apa yang dilakukan dalam proyek. Jadi apa yang dilakukan di dalam proyek itu adalah proses yang sesungguhnya.
Nah, jadi yang kita rencanakan kadang-kadang belum tentu kita kerjakan secara maksimal. Nah, tetapi yang sesungguhnya kita kerjakan itu adalah proses yang ada di dalam sebuah proyek. Proses sebenarnya inilah yang dapat berbeda dari proses yang kita rencanakan. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang di bawahnya adalah gambaran-gambaran dari beberapa proses yang kita tentukan. Nah, ini ada contoh misalnya ini adalah incremental. Nah, nanti salah satunya adalah incremental model ini. Ya, kemudian di sini ada software yang ini ketika kita mengerjakan ternyata ada beberapa yang kita combine, kita lakukan dan sebagainya untuk menentukan apa jadi yang kita kerjakan atau proses yang kita lakukan. Nah, ini adalah prototyping juga. Ini ada spiral, ini adalah waterfall. Oke ya, tolong ketua kelas ditulis ada ya satu waterfall, kemudian ada yang kedua adalah prototype, yang kedua adalah tiga adalah spiral. Ini kemudian yang keempat adalah incremental. Sudah ada 4 ya. Nanti kita tentukan yang 4 berikutnya. Nah, model proses itu menentukan proses yang dikerjakan, yang paling optimal bisa disebutkan tadi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu optimal? Nah, maka yang kita rasakan itu adalah apa yang pengalaman yang kita sudah lalu. Nah, tetapi kalau kita belum punya pengalaman, maka saya katakan kita harus banyak referensi. Salah satunya nanti di mata kuliah ini dilatih minimal ada satu jurnal internasional yang membahas tentang modul tersebut atau SDM tersebut. Nah, untuk jenis proyek yang tertentu tentunya. Nah, sehingga nanti Anda bisa mengembangkan untuk berikut-berikutnya Anda bisa mengembangkan proyek yang seperti ini itu akan kita lakukan untuk proses yang seperti apa. Artinya, dalam situasi di mana model dapat diterapkan menggunakan model proses sebagai proses proyek, ya, proses yang dikerjakan dalam proyek tersebut akan mengarah pada goal tujuan pengembangan perangkat lunak dengan kualitas dan produktivitas yang tinggi. Nah, sekarang tadi ada kualitas dan produktivitas. Itu adalah goal-nya. Bagaimana kita mencapai itu, ya kualitas dan produktivitas tadi adalah sesuai dengan pengguna tadi, proses adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, model proses pada dasarnya adalah kompilasi praktis yang terbaik yang dapat dijadikan sebagai resep untuk mengerjakan proyek dengan sukses dengan sukses tadi adalah sesuai dengan kebutuhan pengguna tadi. Dengan kata lain, bahwa proses adalah saran untuk mencapai tujuan kualitas tinggi, biaya yang rendah, dan waktu siklus yang tepat. Maka tadi saya katakan bahwa pemilihan proses itu menjadi penting sekali. Kalau minggu kemarin kita sudah menentukan, ternyata pemilihan orang menempati role tertentu atau menempati peran tertentu itu juga penting. Nah, sekarang setelah kita role peran-peran itu sudah kita tata, sekarang prosesnya kita juga tata dulu, kita juga tata juga. Supaya apa? Supaya tadi kualitas software-nya tinggi, biayanya seminimal mungkin, ya, waktu siklusnya adalah secepat mungkin. Dan model proses menjadikan struktur proses yang sesuai dengan jenis proyek tertentu. Makanya ditentukan spesifikasi proses. Karena apa? Karena di situ ditentukan oleh special case, ya, spesial proyek yang tertentu. Tidak bisa dipakai secara pokoknya saya menggunakan waterfall, pokoknya saya menggunakan spiral, pokoknya saya menggunakan prototyping, enggak. Nah, kalau seperti ini maka cocoknya menggunakan waterfall. Kalau seperti ini maka cocoknya menggunakan spiral. Kalau seperti ini maka cocoknya menggunakan prototyping dan sebagainya. Nah, inilah yang kita perlu kepekaan. Kepekaan itu bisa ditumbuhkan dengan latihan. Kalau kita tidak melatih diri, maka kita akan peka untuk menentukan kira-kira proses apa yang kita pilih untuk menjadi untuk menentukan proses pengerjaan proyek yang oke. Nah, sekarang komponennya, kalau kita tadi sudah membahas jauh ya tentang ini ya, tentang proses yang kita lakukan ya. Nah, sekarang komponen proses rekayasa perangkat itu apa? Supaya nanti ketika kita menentukan proses, itu adalah tepat. Selain dengan tadi histori tadi itu ya, pengalaman kita di dalam menentukan proses tadi itu, maka komponen ini perlu juga kita pahami.
Nah, seperti yang sudah kita definisikan pada bagian sebelumnya, bahwa proses adalah urutan langkah ya, seperti yang kita bahas, untuk mencapai goal, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan software kita apa? Tadi sudah kita bahas, bahwa tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pengguna dengan biaya yang rendah ya, kualitas yang tinggi ya, kemudian dikerjakan secara cepat ya, waktu cycle time-nya yang cepat. Karena banyak tujuan yang berbeda mungkin harus dipenuhi sebelum mengembangkan, maka diperlukan banyak proses. Contoh misalnya, seorang owner membutuhkan sebuah software, dia uangnya banyak banget gitu kan. Sehingga tidak memikirkan, sudah cost-nya seberapa pun pasti akan saya pokoknya kualitasnya tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, cost tadi, bukan bagian yang perlu kita pertimbangkan, tetapi ini kualitasnya harus tinggi, kemudian, segera saya gunakan. Minggu depan saya harus gunakan. Wah, dia harus cepat juga. Maka pertimbangan cost, mungkin kita tidak terlalu mementingkan, tetapi bagaimana kita mengerjakan dengan cepat, dengan kualitas yang tinggi. Nah, karena banyaknya variabel-variabel tadi yang berbeda tadi itu, maka kita perlu memilih proses yang berbeda untuk memenuhi tersebut. Nah, beberapa dari proses tidak menyangkut langsung dengan rekayasa pengguna, akan tetapi berdampak pada pengembangan pengguna. Nah, proses semacam ini disebut dengan proses yang non software. Nah, proses bisnis, proses sosial, proses pelatihan, adalah contoh dari non software. Software sebaik apapun, tapi kalau penggunanya nggak bisa digunakan dengan baik, maka software tersebut dikatakan tidak berkualitas. Ya. Karena apa? Karena penggunanya tidak bisa menggunakan secara optimal. Oleh karena itu apa? Dibutuhkan proses non software dan disebut dengan pelatihan. Proses sosial juga seperti itu, proses bisnis juga seperti itu. Nah, maka proses non software ini mempengaruhi juga kualitas dari software tersebut. Proses ini juga mempengaruhi suksesnya aktivitas pengembangan pengguna, tetapi berada di luar bidang rekayasa pengembangan. Oleh karena itu, kalau kita gambarkan menjadi satu diagram ya, software proses itu ada proses product engineering proses, ada proses manajemen proses di sini. Dalam product engineering process itu ada development process itu sendiri, ada project management, ada software configuration management process. Nah, ini adalah software prosesnya ada dua tadi ya. Kemudian di produk ini ada ini. Nah, biasanya ketika dibangun software house yang gede gitu ya, maka ini biasanya dalam divisi-divisi yang berbeda. Sehingga ketika oleh karena tapi kembali seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa pembagian role ini juga akan menjadi satu problem gitu ya. Nah, kalau kita tidak memperhatikan bagaimana cara berpikir dari satu organisasi itu mempunyai goal yang sama. Nah, ini adalah komponen proses ini. Nah, proses pengembangan dan proses manajemen proyek tadi yang sudah saya di gambar diagram tadi berhubungan dengan masalah teknis dan manajemen pengembangan pengurusan yang disebut dengan proses pengembangan. Nah, ini yang kenapa kok sampai dengan proses pengembangan pengaturan secara kolektif ya? Supaya apa? Supaya goal-nya tercapai dengan cara berpikir yang sama. Nah, kita menganggap bahwa goal harus dicapai oleh semua pihak yang ada di dalam proses pengembangan itu tersebut. Jangan sampai yang satu mempunyai tujuan tertentu, yang satu mempunyai tujuan tertentu, dan sebagainya. Tujuannya harus sama. Karena proyek perangkat lunak ini harus merancang solusi dan mengelola proyek dengan benar. Jadi solusinya harus ditawarkan seperti apa ya. Kemudian pengelolaan prosesnya harus benar. Nah, jadi jelas ada dua komponen utama dalam proyek perangkat lunak, yaitu proses proyek dan proses manajemen proyek. Nah, kemudian proses pengembangan perangkat lunak dan proses manajemen. Nah, pada proses pengembangan pelunak itu menentukan semua aktivitas teknik yang perlu dilakukan. Dengan proses manajemen menentukan bagaimana merencanakan dan mengendalikan aktivitas itu sehingga cost, waktu, kualitas, dan tujuan adalah sama dan terpenuhi. Nah, ini bagian manajemen. Nah, ini nggak bisa diceritakan oleh pada proses yang melakukan aktivitas, tapi di manage. Nah, proses pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pengembangan perangkat lunak yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna
sekaligus memastikan bahwa kapabilitas dan kualitasnya menjadi tinggi. Nah, ini adalah komponen yang penting untuk kita pahami ya, dan untuk kita samakan persepsinya sehingga goal yang sudah kita ingin capai tadi itu sudah sama. Oke, ini adalah tugas-tugasnya. Nah, ini kebetulan dipakai untuk tahun yang lalu yang cuma ada 8 kelompok. Nah, sekarang tadi ada berapa kelompok, Mbak? 8 ya? Ada 8, Prof. Ada 8, ya. Kelompok 1 membahas tentang waterfall, kelompok 2 membahas tentang spiral, kelompok 3 membahas tentang RAD, kelompok 4 membahas tentang prototype, kelompok 5 membahas tentang model, kelompok 6 membahas tentang model incremental. Nah, ini kurang 2, berarti apa? Yang belum ada di dalam sini tadi. Incremental sudah ada, prototyping ada. Prototype Prototype ada. sudah. Spiral. Agile, sir. Oke, agile nanti ya kurang 2, yang satu agile, yang satu apa ya? Scrum sama Scrum sama XP aja, sir. Oke, berarti yang ke-7 adalah XP, yang ke-8 adalah apa? Kanban. Scrum. Oh, sekarang sorry. Yang 7 tadi apa lagi ya? XP. XP, yang ke-8 Scrum. Oke. Itu loh ya, ketua kelasnya ya. Iya, Prof. Oke, dan kelompoknya apa kata ketua kelasnya? Dari ketua kelasnya menentukan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, dan sebagainya. Nah, nanti saya tidak menunjuk minggu depan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi minggu depan baru ditentukan kelompok mana yang sensitif itu, gitu kan ya. Nah, sehingga minggu depan itu PPT-nya sudah siap semuanya. Sudah siap semuanya, sehingga ketika ditunjuk akan langsung bisa mengerjakan. Oke, PPT dan video ya tadi ya, sorry ya. Jadi karena waktunya sangat mepet karena bulan Ramadan ya, sehingga kalau nanti Anda pakai presentasi yang ini maka menjadi lama. Sehingga Anda bikin video presentasi yang masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok itu ikut aktif di dalam membahas tentang FDLC itu. Kemudian nanti pada saat waktunya Anda tinggal memutar, Anda tinggal memplay. Kemudian ada waktu sekitar 3 menit sampai 5 menit pada tanya jawab. Oke, videonya kurang lebih berapa ya? Tadi berapa? Sekitar 12 menit lah, 12 menit. Paling maksimum 13 menit. Oke, ada yang tanyakan? Ya, 1, 2, 3. Permisi, Prof. Untuk kelas A tadi sepertinya ada lebih dari 8 kelompok. Oke, saya ya. Oke, kelompoknya sama ya, 8 saja. Kalau yang kelas B tadi itu adalah berapa? Anggotanya 45 ya? 5 sama 6. 5 sama 6, kalau yang kelas B 6 sama 7. Mana ketua kelasnya? Iya, Prof. Ada 8 kelompok, 2 kelompok itu 7 orang, sisanya 6 orang. Ya, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Prof. Oke. Nabila, kelas B sudah? Kelas B sudah? Sudah, Prof. Oke. Sudah, sekarang dibagi. Kemudian mulai besok sudah membuat videonya ya. Nah, kemudian videonya tadi ya dibuat sebaik mungkin ya, dibuat sebaik mungkin. Karena itu akan mempengaruhi proses penilaian. Nanti videonya kurang lebih 13 menit, 20 menit ya. Kemudian nanti ketika waktunya di play, kemudian kurang lebih 3 menit sampai dengan 5 menit ada session time. Kalau tidak, nah, sehingga nanti yang ngeplay pun itu ya harus on. Ya. Nah, yang lain juga harus on, gitu kan ya. Nah, sehingga nanti ketika ada pertanyaan yang bertanya mendapatkan poin, yang bertanya mendapatkan poin ya,
Kemudian ketika aktif videonya juga sudah ada poinnya kan, aktif semuanya sudah ada berapa poin juga kan. Nah, ditambah dengan ketika yang menjawab dengan baik maka dapat poin. Oke, kurang lebih seperti itu mekanismenya supaya optimal di dalam proses perkuliahan yang kita lakukan pada waktu yang sangat mepet. Hari ini ada yang belum bisa presensi? Bisa semuanya? Sepertinya sudah semua, Prof. Sudah presensi semua? Oke, kalau sudah saya kira cukup, kita ketemu minggu depan dengan presentasi. Anda tahu nanti kelompok berapa yang maju. Tapi tetap kelasnya mungkin dibagi tetap 2 kelas, gitu ya. Karena 1 kelas maka waktunya. Maksudnya ada saya, ada Bu Indis, ada Pak Denny. Insya Allah minggu depan Pak Denny ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada tanyakan, kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.